kami dari kelompok 5 dengan saya Ismail Latifah Rohmah bersama teman-teman saya. Kami dari kelompok 5 pada hari ini melakukan kunjungan dan wawancara di RSK Puri Nirmala bersama dengan Saya Banon Hafifah Cahyo Hosiono. Saya Sulastri. Saya Delta Artalia. Saya Ainun Awanda Friska. Ini kami akan melakukan kunjungan dan wawancara untuk memenuhi tugas praktek pada mata kuliah Psikologi Abnormalitas yang diampu oleh Bapak FX Wahyu Widiantoro MA. Gangguan depresi maupun anxiety atau yang lainnya. Awal biasanya di awal jalan itu kita lebih banyak masih depresi. Oke, baik, dari gangguan itu tadi ini ya apa namanya, gangguannya lebih banyaknya di kecemasan begitu, di depresi, Dan untuk masalah kecemasan begitu, terus kemudian prosesnya begitu. baik untuk diagnosa biasanya kita akan melakukan dengan anamnesis. Anamnesis biasanya kalau untuk pasien kita melakukan auto anamnesis. Jadi kita tanya bagaimana riwayatnya, mungkin masalah yang saat ini apa, kira-kira hal apa saja yang dari masalah ini menyebabkan, apakah kesedihan, kemudian ini kan muncul gejala-gejalanya, dan dari gejala-gejala ini apakah ini berdampak dengan produktivitasnya, bagaimana dengan lingkungan dan pekerjaannya. Nah, sampai kemudian ketika kita tanya kita bisa menegakkan dari diagnosisnya seperti itu dan sumber masalahnya. Jadi kita bedakan antara kronologis, kemudian penyebab sama gejala yang disebabkan munculnya apa. Terapi tersebut untuk jangka pendek dan jangka panjangnya apa, Pak? Tadi karena sebenarnya kalau kita ngomongin terapi, efektivitasnya itu sangat tergantung personal. Oke. Karena terapi itu sangat pertama sesuai dengan kondisi maupun apa kapasitas yang dimiliki pasien. Yang kedua juga tergantung kapasitas dan kondisi yang dimiliki oleh psikolognya. Karena kan dalam pengobatan psikoterapi terutama itu kan sangat berpengaruh kepribadian, baik kepribadian psikolog maupun psikiater. Jadi kadang it's okay kalau misalnya pasien nggak cocok sama psikolog A atau B, nggak apa-apa. Kan kita setiap orang punya nilai-nilai juga, karena itu kan juga berbeda-beda seperti itu. Sangat subjektif sih seperti itu. Nah, kalau ditanya keberhasilannya, kalau secara ilmiah memang CBT itu berhasil seperti itu ya. Tapi juga kita harus menyesuaikan lagi dengan apa ya, keunikan pasien kita masing-masing seperti itu. Pasien mengatasi pikiran negatif yang sering muncul, karena kalau depresi itu kan kadang-kadang ya banyak hal ya yang ada dalam pikirannya. Nah, bagaimana pasien dengan depresi itu mengatasi pikiran negatifnya? Pertama tadi kita menggunakan CBT ya, kita coba untuk pikiran negatif apa yang muncul. Pertama kita kasih kesadaran dulu bahwa itu bentuk pikiran negatif yang apa. Apakah catastrophic itu kan misalnya merasa kayak, wah kalau saya nggak bisa lulus ini berarti hidup saya hancur, saya akan dijauhin keluarga. Nah, itu kan katastrof. Apakah itu benar? Nah, seperti itu. Jadi pertama sebelum kita melakukan counter terhadap pikiran negatifnya, yang perlu kita sadari itu bentuk pikiran negatif apa. Apakah catastrophic thinking, apakah black and white thinking, seperti itu. Itu yang perlu kita klasifikasi, karena tadi orang nggak akan tahu kalau itu pikiran negatif kalau nggak belajar identifikasi dulu. Oh, itu pikiran negatif yang mana. Nah, yang kedua memang kadang setelah kita sudah counter dengan negatif talk-nya tapi masih muncul. Nah, yang biasa kita lakukan adalah coba ubah. Kadang saya lakukan dulu baru nanti mikir. Misalnya dia takut kalau ketemu ngomong di depan umum karena takut nanti dibicarakan orang lain seperti itu kan. Nah, kalau kita kadang menghadapi memperbaiki pola pikirnya dulu kan, kadang sampai di ruang terapi kadang masih denial seperti itu kan. Enggak kok, saya merasa orang kayak gini. Oke, ya sudah, coba besok hari Kamis misalnya ngomong di depan umum. Muncul nggak ketakutan loh? Kadang kan bayangan nampaknya lebih besar daripada bentuk aslinya kan, ternyata enggak. Seperti itu, kadang kita perlu modifikasi seperti itu. Nah, itu juga pendekatannya behavior activation sih, itu cabang dari CBT. Nah, cuman kalau CBT kan mikir dulu baru kita ubah perilakunya. Nah, kalau BA tindakan dulu nanti baru kita mikir benar nggak yang dimikirkan, seperti itu sih. Itu yang tadi yang kita harus modifikasi. Untuk pasien-pasien yang datang itu kesulitan dari sisi psikolog itu apa sih dalam menangani pasien, atau mungkin ada satu contoh kasus yang menurut Bapak itu sulit ditangani seperti Biasanya paling sulit sih kalau untuk rawat jalan, misalnya nafsa, gangguan kecanduan penyalahan gunaan zat seperti itu, karena biasanya kesadarannya tidak dari dirinya tapi dari keluarga seperti itu. Nah, biasanya minggu depan terus kemudian kita datang lagi untuk kita rencanakan plan terapinya gimana. Kan biasanya pertemuan pertama itu buat diagnosis misalnya seperti itu. Nah, pertemuan berikutnya untuk perencanaan terapi ke depan harus seperti apa, berapa kali pertemuan. Nah, seringkali nggak datang lagi karena kan tadi pasien nafsa kan kesadaran dirinya kurang, dan lebih banyak dari keluarga malah yang pengen mereka sembuh seperti itu tantangannya sih, sehingga kepatuhan terhadap treatment itu nggak patuh juga, jadinya nggak datang lagi seperti itu, jadi drop out seperti itu. Berarti bisa disimpulkan untuk kesembuhan dari si pasien itu faktor utama adalah dirinya Iya, sendiri ya? benar, dirinya sendiri.
Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya di sini, bagaimana tolak ukur suatu rehabilitas itu berhasil, Bapak? Menurut Bapak itu tolak ukurnya dari mana? Oke, Dari segi apa? Tadi tolak ukurnya yaitu pertama penurunan gejala. Ya kan, apakah tadi halusinasinya sudah berkurang, kemudian keyakinannya salah berkurang, seperti itu. Atau gejala lainnya juga kesedihannya berkurang, seperti itu. Yang kedua tadi adalah kesadarannya meningkat, kan seperti itu. Dan terakhir adalah, oh dia sudah tahu nih misalnya pulang dari sini mau ngapain, itu sih. Jadi Bapak, pertanyaan dari kami sudah cukup dan mungkin kita bisa akhiri nggih. Terima kasih buat waktunya dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan. UP 45 Humanis. RSK Puri Nirmala Jaya, jaya, jaya.